Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Dianet Zalfa, Citra Ilmi Amalia, yaitu saya sendiri, Gigi Surya Lestari, dan Gita Putri. Apa itu Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dari MDG menuju SDG. Sustainable Development Goals atau SDG disepakati tahun 2015, merupakan keberlanjutan dari Millennium Development Goals atau MDG. SDG menjadi sejarah baru dalam pembangunan global karena dalam kesepakatan SDG dalam Sidang Umum PBB ke-70 ini memiliki tujuan pembangunan universal baru yang dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Dapat dilihat transformasi dari MDG menuju SDG. MDG terdiri dari 8 tujuan dan 18 target yang bertransformasi menjadi SDG dengan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai sejak 2016 hingga 2030. MDG yang terdiri dari 8 tujuan. Pada tahun 2015 sendiri, pencapaian MDG di Indonesia itu adalah dari 8 tujuan dengan 18 target dan 67 indikator, baru 49 tercapai dan 18-nya lagi belum tercapai. Maka setelah berakhirnya MDG, muncullah SDG yang perlu sama-sama untuk dicapai juga di Indonesia. Nah, SDG ini membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan menurut PNULU tahun 2016. Terdiri dari 5 prinsip, yaitu people, planet, prosperity, peace, and partnership atau manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kerjasama yang meliputi aspek kemajuan pada satu dimensi dengan membutuhkan keterlibatan aktif dimensi lain. Ada juga katalis untuk kemitraan internasional, lalu kepemilikan bersama, dan kerangka komprehensif, terintegrasi, dan tidak terpisahkan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG juga mencakup hak asasi, kewajiban asasi, masalah, dan peluang. Adapun tujuan dari SDG ini lebih eksplisit untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk memberantas perubahan iklim. Dari tujuan tersebut, kemudian tujuan dari SDG dikembangkan untuk menjadi tujuan yang lebih spesifik dan didapati 17 tujuan. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan industri, inovasi, dan infrastruktur, yang kesepuluh berkurangnya kesenjangan. Tujuan yang ke-11 yaitu kota dan komunitas berkelanjutan, ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ke-13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem laut, 15 ekosistem daratan, 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. 4 pilar utama SDG yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan ketatanegaraan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, 4 pilar utama dari SDG yaitu yang pertama adalah sosial. Ini mencakup 5 goals, 47 target, dan 77 indikator, di mana yang goals yang termasuk ke dalam pilar sosial itu adalah goals pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian yang kedua ada pilar
pembangunan ekonomi. Ini ada 5 goals, 54 target, 72 indikator yang termasuk ke dalam pilar pembangunan ekonomi, yaitu goals ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-17. Kemudian ada pilar pembangunan lingkungan. Ini mencakup 6 goals, 50 target, dan 69 indikator. Yang termasuk ke dalamnya adalah goals nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Yang ke-11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Lalu ada goals ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ada juga goals yang ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Lalu ada goals ke-14, yaitu ekosistem lautan, dan goals ke-15, yaitu ekosistem daratan. Yang terakhir adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Ada 1 goals, 12 target, dan 23 indikator, di mana goals yang masuk ke dalam pilar tersebut adalah goals nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tentu saja MDG dan SDG memiliki perbedaan. MDG lahir tahun 2000 hingga 2015 dan SDG lahir dari 2015 sampai 2030. Beberapa perbedaannya diantaranya yaitu target, di mana MDG targetnya hanyalah 50%, yaitu mengurangi separuh kemiskinan, separuh dari target yang terlalu minimal. Sementara itu untuk SDG targetnya adalah 100%, di mana memberantas seluruh kemiskinan, yaitu 100% penduduk memiliki akta kelahiran, memiliki akses sanitasi yang layak. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah MDG itu dari negara maju untuk negara berkembang. Jadi konsepnya adalah MDG itu mengandalkan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah, sementara itu negara majunya adalah yang penyediaan dana. Sementara untuk SDG itu berlaku universal, baik itu negara yang miskin maupun yang kaya, negara berkembang maupun negara maju, semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing, di mana tiap negara itu wajib mengatasinya. Tiap negara juga harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan. Kemudian untuk MDG itu ada istilah dari atas atau top down, di mana dokumen MDG ini dirumuskan oleh para elit PBB dan OECD di New York tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga. Sementara dari SDG ini sistemnya adalah bottom up atau dari bawah atau partisipatif, di mana dokumen SDG dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga. Kemudian juga solusi parsial atau tambal sulam dari 8 tujuan MDG, sebagian besar itu hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Sementara untuk SDG, solusinya itu adalah menyeluruh. Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem, di mana ada kesetaraan gender, tata pemerintahan, perubahan model konsumsi dan produksi, lalu sistem perpajakan, masalah ketimpangan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu menurut Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, lalu kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Adapun referensi yang kami gunakan dalam penjelasan-penjelasan di atas, diantaranya dari Ervianto W.I. 2015, dalam implementasi Green Construction sebagai upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam Workfam I. Ervianto, Yogyakarta. Lalu ada Panulu S. dan Fitri M.R. tahun 2016 dalam perkembangan pelaksanaan Sustainable Development Goals atau SDG di Indonesia dalam Retrieve from www.invite.org. Lalu ada juga dari sdgindonesia.org. Lalu ada dari muslimpolitikans.blogspot.com.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang daya tampung lingkungan. Dan dari daya tampung adalah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup, daya tampung itu adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Lalu menurut Keputusan Menteri Nomor 110 Tahun 2003 tentang pedoman penetapan daya tampung beban pencemar air pada sumber air, daya tampung beban pencemar air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Kemudian apa yang membedakan antara daya tampung dan daya dukung ini? Kita akan simak selanjutnya. Slide ini jelaskan seperti hubungan dari daya dukung dan daya tampung. Dari pengertiannya sendiri, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perhidupan manusia. Nah, jadi bagaimana si alam itu memberikan kayak kemampuan lingkungan hidup itu sendiri untuk mendukung kehidupan yang ada di dalamnya seperti manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangannya. Lalu daya tampungnya itu kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, yang dimana komponen-komponen tersebut misalnya tuh bisa berasal dari alam atau manusianya sendiri yang masuk ke alam gitu. Jadi kemampuan si lingkungan itu untuk menerima itu semua. Nah, kemudian di sini merupakan gambaran dari daya dukung dan daya tampung, di mana kesimpulan itu daya tampung itu dapat menopang kebutuhan makhluk hidup dan sebagai penyimbang. Kemudian dari daya tampung itu makhluk hidup lingkungan dapat menyerap zat, energi, atau komponen lain dari makhluk hidup atau aktivitasnya. Kemudian di sini kita akan melihat salah satu contoh dalam daya tampung air sungai. Untuk masuk ke daya tampung sungai, untuk masuk ke materi daya tampung sungai, kita harus mengetahui klasifikasi mutu air menurut PP 82 tahun 2001. Klasifikasi mutu air berdasarkan peraturan pemerintah tersebut diterapkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 sendiri, kelas tersebut memiliki peruntukannya yang berbeda-beda. Misalnya kelas 1 itu untuk baku mutu air minum. Dan atau peruntukan lainnya itu mempersyaratkan mutu air yang sama dengan penggunaan tersebut. Kelas 2 itu seperti untuk sarana dan prasarana rekreasi, budaya ikan, peternakan, dan lain-lainnya. Kelas 3 itu untuk pembudidayaan ikan, peternakan, dan lain-lainnya. Dan untuk kelas 4 itu hanya untuk pertanaman saja. Selanjutnya di sini akan menjelaskan seperti parameter-parameter apa aja yang harus memenuhi baku mutu menurut PP 82 tahun 2001 berdasarkan setiap kelas-kelasnya atau misalnya peruntukannya. Nah, misalnya di sini dijelaskan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ada parameter fisika dan kimia organiknya. Misalnya saya akan menjelaskan kayak untuk menurut kelas 1. Kelas 1 itu kan tadi peruntukannya itu untuk air baku air minum. Misalnya BOD-nya. Di sini dijelaskan kalau misalnya BOD untuk kelas 1 atau penggunaannya untuk air baku air minum itu BOD-nya harus 2. Kalau misalnya melebihi 2 berarti dia sudah melebihi atau dia tuh udah masuk kelas-kelas lain yang peruntukannya itu beda lagi. Lalu ada parameter mikrobiologi dan parameter-parameter fisika lainnya. Lalu selanjutnya adalah inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar. Di sini dijelaskan tuh kayak seperti dari
dari sumber-sumber mana aja sih pencemar yang masuk ke sungai itu bisa berasal. Misalnya tuh di sini di gambar ini dijelaskan kayak dari kegiatan pertambangan yang bisa memasukkan limbah-limbahnya ke dalam ke aliran sungai das tadi itu. Lalu pertanian dan perkebunan, penimbunan limbah yang bisa menghasilkan lindi lalu masuk ke aliran sungai, lalu misalnya dari pemukiman dan limbah-limbah domestik, dari perikanan, air limbah dan industri yang nanti akan mengalir dan masuk ke laut. Metodologi perhitungan beban pencemar air. Metode untuk perhitungan beban pencemar air ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu metode perhitungan langsung dan metode perhitungan tidak langsung. Metode perhitungan langsung menggunakan data hasil pemantauan, misalnya untuk point source, yaitu contohnya itu seperti outlet air limbah industri dan IPAL komunal domestik. Dan untuk metode yang tidak langsung dibagi dua lagi. Ada metode estimasi menggunakan faktor emisi, misalnya non-point source. Sumber-sumber non-point source itu seperti rumah tangga tanpa IPAL, peternakan, pertanian, perikanan, dan sampah. Lalu yang keduanya itu metode estimasi beban pencemar industri menggunakan beban per output produk atau jumlah pegawai, misalnya IPPS, World Bank, WHO, dan Basic Unit of Discharge from Industry gitu. Masuk ke perhitungan, yang pertama itu untuk sumber tertentu atau industri. Misalnya di sini dijelaskan untuk menghitung beban pencemar per emisi pencemar dalam satuan kilogram per tahun itu bisa menghitungnya itu dengan rumus konsentrasi jenis pencemar I dalam buangan air limbah dalam satuan miligram per liter dikali laju alir buangan air limbah dikali jumlah jam operasional per tahun dibagi dengan 1 juta atau faktor emisinya. Lalu selanjutnya yang kedua itu untuk sumber air tak tentu. Sumber air tak tentu ini tuh dibagi-bagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu untuk domestik rumah tangga. Untuk perhitungan beban pencemar domestik rumah tangga, rumusnya itu dengan mengkalikan jumlah penduduk dikali faktor emisi dikali rasio ekivalen dikali dengan alfa. Nah, untuk faktor-faktor emisinya sendiri berbeda-beda tergantung dari parameter-parameternya. Seperti di sini dijelaskan kalau misalnya untuk TSS, BOD, COD, dan yang lain-lainnya itu memiliki faktor emisi yang berbeda-beda. Lalu untuk rasio ekivalennya itu berbeda-beda atau merupakan discharge load-nya. Berbeda-beda tergantung misalnya itu dia tuh jenisnya tuh antara kota, pinggiran kota, atau pedalaman. Lalu alfa itu merupakan koefisien transfer beban atau delivery load. Dan nilai alfa ini tuh tergantung dari jarak lokasinya. Misalnya tuh kalau untuk 1 itu digunakan untuk yang jaraknya 0 sampai 100 meter, yang 0,85 itu untuk 100 sampai 500 meter dari sungainya, dan untuk 0,3 itu dengan jaraknya lebih dari 500 meter dari sungainya. Di sini tuh yang kedua adalah peternakan. Untuk menghitung beban pencemar dari peternakan dengan rumusnya itu dengan mengalikan jumlah ternak yang ada di peternakan tersebut dikali faktor emisinya dikali dengan 20%. Yang selanjutnya adalah untuk pertanian dan NPS penggunaan lahan. Di sini perhitungan untuk PBTN sawah per musim tanam itu sama dengan si luas lahan sawahnya itu dikali faktor emisi dikali dengan 100%. Terus untuk contohnya di sini PBTN dari palawija dan perkebunan lain per musim tanam sama dengan luas lahan dikali faktor emisi dikali 1%. PBTN kilogram per hari sama dengan PBTN per musim tanam dibagi jumlah hari musim tanam. Lalu selanjutnya PNPS dari hutan dan lahan terbangun sama dengan luas lahan dikali faktor emisi dikali 1%-nya. Hotel dan rumah sakit, perhitungan beban pencemar dari hotel dan rumah sakit ber-IPAL dihitung dengan menggunakan metode langsung, dan faktor-faktor emisi untuk setiap parameternya juga berbeda-beda.
untuk menghitung sampah yang ada tiga. Yang pertama itu untuk menghitung jumlah sampahnya atau beban sampah. Nah, dengan cara menghitung berat sampah dibagi orang per hari dikali si jumlah penduduknya. Lalu untuk sampah yang tidak tertangani, berat sampah tidak tertangani itu dengan cara persen sampah tidak tertangani dikali dengan beban sampahnya tadi dari yang perhitungan awal. Lalu untuk beban BOD sampah dengan cara mengalihkan berat sampah tidak tertangani tadi dikali dengan 2,82 per 1000. Yang terakhir adalah total potensi beban pencemar air. Nah, untuk menghitung total potensi beban pencemar air ini tuh yaitu merupakan dari total beban pencemar yang tadi kita hitung dari awal, misalnya yang industri tadi sampai sampah, lalu kita jumlahkan semuanya dan didapat total beban pencemar air. Dari rumusnya sendiri kita bisa lihat kalau total beban pencemar air itu jumlah dari beban pencemar industri ditambah domestik rumah tangga ditambah pertanian, peternakan, sampah, lalu non-point source.